Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini, hari Selasa, ya, kita belajar untuk tematik muatan bahasa Indonesia, yakni tema 2, persatuan dalam perbedaan, dan melanjutkan dari minggu yang kemarin, ya, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Ya, untuk kelas 6 min 1-2, semoga kalian semuanya tetap semangat belajar untuk hari ini, ya, untuk materi kelas 6 yakni bahasa Indonesia. Nah, ceritanya yakni subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Nah, pembelajaran pertama kita akan belajar untuk menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, kalimat efektif itu memiliki susunan yang berurutan, yaitu ada subjek, ada predikat, ada objek, dan K atau keterangan. Nah, perhatikan contoh kalimat efektif berikut. Nah, tadi sudah dijelaskan juga di kelas bahwa ada kalimat misal Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Nah, mana yang termasuk subjeknya? Ya, ternyata subjeknya adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta. Kemudian predikatnya yang mana? Ya, ada tambahan mem dan an, yakni memproklamasikan, ya. Kemudian apa yang diproklamasikan, yakni yang kaitannya dengan kemerdekaan Indonesia atau yang di blok warna hijau ini, itu berupa objek. Kemudian ada tambahan di Jakarta. Nah, ini adalah menyebutkan sebuah tempat, jadi dia adalah berisi keterangan. Nah, sekarang kita coba tentukan mana subjek, mana predikat, mana objek, dan mana keterangan pada kalimat berikut. Misalnya adalah TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan rakyat melancarkan serangan ke markas sekutu. Nah, nanti kalian bisa tulis di buku tulis kalian masing-masing, kemudian nanti ditentukan mana sih yang jadi subjeknya, mana yang jadi predikatnya, mana yang jadi objeknya, dan mana yang jadi keterangan. Nah, kemudian kita akan masuk di pembelajaran ketiga, masih di subtema 2, yakni melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Peta pikiran ini dapat membuatmu lebih mudah mengingat informasi penting tersebut. Nah, saat membuat peta pikiran akan lebih baik jika kamu menggunakan kalimat efektif. Nah, membuat peta pikiran dari teks sejarah. Nah, langkah-langkah membuat peta pikiran dari teks sejarah, yakni kita harus bacalah teks dengan cermat. Kemudian yang kedua, buatlah kerangka peta pikiran. Nah, buat kerangka peta pikirannya menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, jadi setelah itu tahapan yang ketiga adalah tulislah informasi setiap bagian teks berdasarkan kerangka peta pikiran yang kamu buat. Nah, untuk menuliskan informasi penting dalam bentuk diagram, kamu juga dapat menggunakan kata tanya tadi, ya, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan informasi penting dalam suatu teks. Setelah itu kamu dapat menyajikannya dalam bentuk diagram agar lebih mudah untuk diingat. Nah, sekarang kita masuk di, maaf ini keterangannya, ya, di subtema 3, masih di tema 2 persatuan dalam perbedaan, dan subtema 3 bersatu kita terus.
Nah, untuk pembelajaran 1 kita akan belajar mengenai kata baku dan kata tidak baku. Nah, informasi yang terdapat dalam suatu teks baiknya itu dituliskan menggunakan kata baku. Nah, kata baku itu apa? Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, coba sekarang kita latihan. Ayo pilihlah dari kata-kata berikut yang termasuk kata baku. Nah, ada aktivitas atau aktivitas mana yang benar nanti bisa dicentang, yang bukan kata baku nanti bisa disilang. Yang kedua amfibi atau amfibi, yang ketiga besok atau esok, yang keempat cabe atau cabe, yang kelima atau jadwal, yang keenam komoditas atau komoditi, yang ketujuh teknologi atau teknologi, yang kedelapan negeri atau ya. Bisa memilih kata-kata yang termasuk kata baku, bisa dipilih dicentang, atau kalau yang memang bukan kata baku disilang. Kemudian untuk pembelajaran yang ketiga, yakni kita menuliskan informasi penting suatu teks sejarah menggunakan kata baku. Nah, salah satu cara menemukan informasi teks adalah dengan menggunakan kata tanya yang sebelumnya sudah dijelaskan. Pakai kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, informasi yang sudah ditemukan itu akan lebih mudah diingat apabila disajikan dalam bentuk diagram dan dituliskan menggunakan kata baku. Pembelajaran yang keempat, yakni kita akan belajar untuk melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif dan kata baku. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang ditulis dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Kalimat efektif dapat ditulis dengan berpedoman pada PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, dalam menulis kalimat efektif, kamu juga harus menggunakan kata baku. Nah, untuk pembelajaran keenam, kata baku dan kata tidak baku dalam teks. Nah, ayo kita perlu ingat kembali kata baku yang sudah kamu pelajari sebelumnya tadi. Kamu dapat menentukan suatu kata baku atau tidak baku dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI singkatannya sebagai pedoman. Nah, seperti itu untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Guru bisa membawa pemahaman bagi kalian semua dan bisa menambah ilmu untuk anak-anak semua, terutama kelas 6-1 Demak. Jika ada suatu hal yang kurang paham nanti bisa tanyakan saat pembelajaran di kelas atau saat WA juga bisa.